Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Kita melanjutkan perbincangan kita yang sempat tertunda karena jeda iklan tadi. Saya ke Bapak M. Fat Asis selaku Dinas Pekerjaan Umum. Pak, kita membahas mengenai anggaran. Ya. Anggaran dari tahun 2018 hingga tahun ini, apakah drainase atau saluran drainase yang ada di setiap kota ini bisa teratasi dengan cepat, Pak? Iya. Jadi kalau bicara persoalan anggaran, kemudian kita iris dengan infrastruktur drainase, tentu kalau kita mau hitung, kami pernah hitung itu pemetaan bagaimana bisa menyelesaikan persoalan drainase setiap tahun. Nah, dalam 1 tahun itu kita pernah hitung itu harus membutuhkan 265 miliar. Tetapi kalau drainase saja yang dipikirkan dan dibangun oleh pemerintah Kota Makassar, maka tidak akan terjadi pemerataan pembangunan. Sehingga di setiap tahun kami kedatangan atau diberikan anggaran dari pimpinan melalui teman-teman di DPR. Itu saat ini kami punya 90 miliar. Yang terdiri dari pembangunan itu 37 miliar, kemudian rehabilitasi 35 miliar, kemudian pengendalian banjir atau genangan itu selebihnya. Nah, tetapi kalau kita selaku aparat atau yang berkecimpung di dalam pelaku pengelolaan sumber daya air, tentunya bagaimana kita bisa berpikir tidak terlalu membebani APBD. Apa yang kita lakukan dengan persoalan anggaran? Kami tanda kutip menjual Makassar di pusat. Alhamdulillah apa yang dilakukan oleh pimpinan, bagaimana mereka melakukan channeling di pusat maupun di negara-negara donor, itu sudah kelihatan mulai dari 2014 sampai di 2019. Ada program dari World Bank yang namanya program Kota Tanpa Kumuh. Itu dari 7 indikator kekumuhan kan salah satunya adalah persoalan drainase. Kita kebagian di 2018 itu 68,5 miliar. Kemudian di tahun 2019 ini dapat lagi 28 miliar. 28 miliar. Ya. Apakah ini cukup untuk menutupi terjadinya drainase ataupun untuk mencegah terjadinya di musim penghujan ini, Pak? Saya kira kita gali potensi, kita memaksimalkan dana yang ada, kemudian memanfaatkan potensi-potensi yang tadi. Kalau yang dikatakan cukup atau tidak, kita berupaya untuk bisa memaksimalkan dan meminimalisir yang terjadinya genangan dengan anggaran yang super terbatas. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Sakaria, Pak Sarial Tato, bahwa kalau dengan persoalan anggaran dengan fisik itu memang kelihatan bisa diukur. Tetapi kalau kita mau membantu pemerintah, yaitu tadi perlakuan perilaku atau sosiologi perkotaan itu kita tingkatkan. Pernah kita buat inovasi dan ini dilakukan oleh Kadis kami yang sekarang jadi Sekda. Itu anggaran pengendalian banjir itu sekitar 46 miliar. Tapi setelah melibatkan yang namanya Satgas Drainase, artinya masyarakat pengangguran itu kita pakai di lorong-lorong, itu cuma membutuhkan 14 miliar. Kemudian fungsinya juga enak. Kalau penyedia yang kita pakai, kontraktor, itu kan dia membersihkan cuma 1 kali dalam 1 tahun. Tetapi kalau Satgas, itu setiap minggu dia bisa kita gunakan. Artinya pengerukan sedimentasi itu 2 kali dalam setahun minimal kita bisa lakukan. Mungkin kita bisa tahu bahwa dengan anggaran yang tadi saya sebut, bahwa Makassar ini dengan yang tadi disampaikan bahwa flat, bukan cuma airnya yang kalau misalnya terjadi pasang itu kembali, itu bukan cuma airnya saja kembali, tetapi sedimentasi juga ikut terkirim ke kita. Ya. Itu 7.233 kubik. Kita harus ini. Sementara panjang saluran drainase kami itu 3.233 meter lari dengan kanal 16,7 kilo. Kalau sekarang ini kami terapkan bahwa Satgas Drainase 1 orang, karena kebetulan Satgas kami itu 591 orang, 1 orang saja 0,4 kubik dia ambil dengan 7 juta kubik, maka akan
membutuhkan orang 4.900 lebih orang. Nah, sementara kami cuma 500. Nah, inilah bagaimana pemerintah kota bisa mengakali, mensiasati, ya, oke, bukan mendaela, menyemangati. Ya, Oke. Kita sedikit candaan ya Pak ya. Oke, baik. supaya masyarakat bisa tahu bahwa dengan anggaran seperti ini kita bisa meminimalkan yang namanya genangan. Oke, terkait itu kita menerima dulu telepon dari Bapak Ismail di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, saya tertarik mungkin dengan penjelasan dari Bapak dari Dinas PU. PU, betul Pak? Ya, ya. Jadi saya kira tidak usahlah terlalu jauh ke Jepang, kemana. Kemudian tidak usahlah terlalu bermimpi bikin kanalisasi. Kalau air yang ada di saluran ini belum digali. Got-got di jalan ini yang menuju kanal itu tidak digali. Karena kalaupun kanalnya cantik, kalau airnya tidak bisa menuju ke kanal kan sama dengan bohong. Kemudian kedua, bicara anggaran saya lucu ini karena saya tahu anggarannya ada. Kalau tidak cukup saya kira tidak mungkin. Karena kan ada namanya usulan setiap tahun. Kecukupannya atau tidak cukupnya. Persoalan Satgas, saya sepakat. Tapi lucunya di Satgas nanti bekerja pada saat musim hujan. Kenapa tidak ini PU melakukan penggalian ini musim kemarau? Nah, alasannya kemarin kan dananya, anggarannya turun di musim hujan. Nah, ini kan saya kira tidak cerdas lakukan jawaban-jawaban yang kita terima dari warga ini. Jadi saya mengusulkan ke PU ini, walaupun kerjanya sudah terlalu bagus, coba saya usulkan kalau bisa, tidak usah terlalu banyak berpikir bikin kanalisasi lah. Gali makin dulu ini 2 bulan ini got-got yang ada di jalanan itu menurut buktikan. Karena banjir itu ada dana itu got kayak yang buntu. Jadi jangan begitu terlalu berpikir jauh, jalan makin ini sampai bulan 1, bulan 2 kali kita gali, nanti banjir lagi baru kita menggali. Tapi itu sama juga mengasingkan air laut, tidak masuk akal. Persoalan anggaran saya kira bapak-bapak kan sudah cerdas melihat ini anggaran tahun depan apa yang dibutuhkan. Jadi jangan bicara anggaran karena tidak mungkin PU tidak melakukan itu semua. Jadi saya cuma saran mungkin Bapak yang terhormat, gali masih sekarang ini 2 bulan. Ini semua got yang ada di Makassar gali masih dulu. Itu dulu kecil-kecil kalau jangan terpojok kanalisasi lah ke Jepang lah kemana. Itu nonsense semua yang begitu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail di Makassar. Silakan Pak. Ya, makasih banyak Pak Ismail. Saya kira yang pertama-tama karena tadi ditanya anggaran, jadi kita bicara persoalan anggaran. Betul. Kemudian yang kedua, kita memang harus berpikir ke depan, dan itu bukan muluk-muluk. Memang kita sudah dibantu oleh teman-teman dari Jepang. Buktinya Jepang sudah melalui JICA sudah membangun yang namanya aquapond di halaman kantor gubernur. Itu bisa mengatasi genangan yang ada di depan kantor gubernur dan di Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo. Ya, itu. Kemudian kalau persoalan Satgas itu bukan pada saat musim hujan, memang dari Januari sampai tembus Januari di tahun depan itu kita sudah lakukan. Ya memang yang tadi saya sampaikan bahwa 591 Satgas yang kita punya itu menangani sampai 14 kecamatan dengan jumlah saluran, panjang saluran 3.233 meter lari. Tentu tidak akan, tetapi kita berusaha. Bahkan Bapak Wali Kota pun sudah membagi kewenangan saluran di bawah 50 cm itu kita dibantu oleh teman-teman di kelurahan dan di kecamatan karena saking banyaknya. Berarti sudah ada tindakan lebih jauh-jauh hari Ya, Pak sebelum memasuki musim penghujan ini. Artinya kita bekerja bukan karena musim hujan. Memang tugas pokok kami di dalam melakukan pembersihan saluran drainase. Nah, kalau persoalan kanal, pembersihan sedimentasinya kita sudah berbagi tugas. Ada teman-teman di balai, kemudian teman-teman di provinsi dengan bahkan balai besar jalan pun juga ikut membantu kami di dalam mengatasi sedimentasi. Oke, baik. Kita terima dulu penelpon dari Bapak Syamsuddin di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Jadi begini, kita ini sebagai masyarakat ini kayak tidak bosan-bosannya membahas ini setiap tahun.
setiap menjalani itu musim pasti ini dibahas. Sama dengan PU tuh, pekerja drainase. Sekarang kan menggunakan precast ya Pak. Menggunakan precast ini kan untuk mempercepat pekerjaan dibanding dengan pondasi batu kali, pondasi gunung apa dan sebagainya. Cuma cara penampungan sedimennya ini kan sama-sama menampung sedimen. Nah, itu tugas berat pekerjaannya Bapak sekarang. Halo? Iya Pak, iya silahkan Pak. Kami mendengarnya Iya. Pak. Jadi saya kira begini. Seperti saya di lokasi saya contoh. Tahun lalu kan dikerjain itu drainasenya. Oke. Yang penting itu kesadaran masyarakat. Bagaimana pemerintah kota ini menyadarkan masyarakatnya, terutama menggunakan termasuk itu yang paling banyak memotori saluran Pak. Seperti dibayang-bayangkan, coba Primo ikut TNI, tapi pasar kumuh itu tidak dibuka-buka. Nah, padahal itu pendatang semua, bukan orang Makassar. Itu yang penting di Makassar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin di Makassar, silakan Pak. Ya, makasih banyak Pak Sam. Artinya saran Pak Sam ini adalah perilaku. Kita sudah setiap bulan melakukan sosialisasi gerakan-gerakan bersih saluran, bahkan teman-teman di kelurahan dan kecamatan yang dulunya nilai-nilai modal sosial yang salah satunya adalah gotong royong, itu kita angkat kembali karena saya kira seluruh infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah kalau tidak dibarengi dengan perilaku, saya kira fungsi daripada infrastruktur itu tidak bisa maksimal. Jadi saya terima kasih dengan Pak Sam yang bisa mengangkat dengan persoalan perilaku. Oke, baik. Saya ke Bapak Syahrial. Tato selaku pengamat tata kota tadi sempat menyinggung Pak Samsudin mengenai tata kota, mengenai rumah-rumah kumuh Pak. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, saya kira kita lihat bahwa salah satu yang sangat menjadi perhatian adalah permukiman kumuh itu. Kenapa dia kumuh? Karena infrastrukturnya yang kurang. Infrastruktur sanitasi apa? Drainasenya kurang, jalannya kecil, kemudian tempat pembuangan sampahnya tidak ada, kemudian air bersihnya kurang ini. Nah, kalau kita melihat bahwa rata-rata permukiman kumuh itu menjadi tempat yang derajat kesehatannya itu sangat rendah sekali. Sangat kecil sekali, sangat minim. Oke, mudah baik. sekali tersebar penyakit di situ dan lain sebagainya. Baik. Oleh sebab itu di dalam penanganan ini saya kira Satgas ini perlu menjadikan sebuah titik poin ya di dalam penanganan bukan hanya drainase tapi juga seluruh sanitasi yang terkait air minum, persampahan, jaringan air limbah itu menjadi satu kesatuan. Oke, terkait itu Pak, bagaimana kebijakan pemerintah untuk menangani waspada banjir yang kerap kali terjadi di Kota Makassar ini Pak? Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh orangnya pemerintah. Kalau saya ini kan bukan orangnya pemerintah, ya, dulu orangnya pemerintah. Oke, baik. Jadi dijelaskan bahwa pembentukan Satgas itu sangat menolong sekali. Dan Satgas ini saya kira bekerja, kita sudah tidur Satgasnya masih bekerja. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab. Dan Satgas ini yang akan memotivasi masyarakat untuk ikut berperan serta. Ya kan, Satgas ini juga di samping memberikan pengetahuan tentang bagaimana menangani banjir dan sanitasi ini, dia juga memberikan motivasi terhadap masyarakat tersebut. Oke, saya ke Bapak Zakaria Leo selaku pengamat lingkungan. Pak, kalau Bapak lihat mengenai tadi penelpon mengenai banyaknya bangunan-bangunan kumuh yang dapat merusak sistem tata kota yang ada di Makassar ini, Pak. Pandangan Bapak seperti apa sih, Pak? Ya, saya kira begini, ini kan berkait dengan tata kota. Betul. Ya, pemukiman, intervensi pemukiman di daerah Kota Makassar ini sangat besar. Ya, arus penduduk dari luar masuk ke Makassar ini kalau siang begitu besar, malam juga kurang. Pertama begini, ada tadi yang dinyatakan tadi program Kota Tanpa Kumuh itu. Saya melihat begini, di samping Satgas, program Kota Tanpa Kumuh dengan 7 indikator, salah satunya adalah drainase, kemudian bagaimana air minum yang bersih pada saat itu. Ini
keberlanjutan program itu tidak lagi dipercayakan oleh pemerintah, tapi dibentuk kelompok pemanfaat dan pengelola. Inilah yang berembuk ini memelihara itu drainase. Makanya di samping Satgas yang ada di Kota Makassar sudah ada kota tanpa gunung itu dengan bantuan pemerintah ya untuk masyarakat. Dana yang miliar itu dapat dimanfaatkan dengan perlakuan bottom up dari pemberdayaan masyarakat dan penciptaan dan berkelanjutan memelihara itu. Dananya dari top down itu dari atas. Seperti apa yang disampaikan. Saya kira program Kota Tanpa Gunung itu yang sangat dekat dengan di Kota Makassar dan Kabupaten Goa dan Maros ini untuk keberlanjutannya. Ada satu lagi saya katakan bahwa ada kelompok namanya pemanfaat dan pengelola. Inilah yang memelihara ini drainase apabila terjadi materialnya banyak ini diendapkan, kemudian dia bersihkan naik untuk mengantisipasi terjadinya genangan dan banjir itu. Saya kira itu. Oke, pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Obrolan Karebosi.